Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar bersama berkaitan dengan proses produksi jamur tiram. Baik tiram putih, tiram coklat maupun kuping, medianya sama, yaitu serbuk gergajian. Nah, ini serbuk gergajian kita bisa menggunakan serbuk gergajian kayu albasia atau sengon, atau mungkin kayu keras. Ini kita pertama, ini kalau ada gumpalan-gumpalan kayak gini diratakan, terus sambil bersihkan yang serat-serat seperti ini kita buang ke sini, ini dibuang sehingga nanti rata. Jadi proses pertama ini kita serbuk gergajian kita ratakan. Setelah serbuk gergajian kita pilah-pilah dari kotoran-kotoran, langkah berikutnya yaitu kita siapkan ini namanya bekatul atau dedek. Nah, komposisinya yaitu kalau serbuk gergajian kering 100 kilo, maka bekatulnya 15 sampai 20 kilo. Jadi ini 15 sampai 20 kilo. Terus berikutnya ditambah ini kapur dolomit, ini kapur 1,5 kilo. Nah, ini kita campur dulu, ini kapurnya, ini kapur sama dedek kita campur, kita aduk sampai rata. Setelah dedek dan kapur kita campur rata, langkah berikutnya yaitu ini kita campur dengan serbuk gergajiannya. Ini dicampur sampai rata di permukaan dulu, ini sampai rata semua. Nah, langkah berikutnya yaitu ini mulai kita aduk. Nah, ini ada yang modelnya diaduk ini dulu rata baru pembasahan, tapi ada yang modelnya dibasahi dulu baru diaduk. Nah, ini masing-masing punya selera sendiri-sendiri. Nah, langkah berikutnya yaitu kita ini air biasa kita campur molase. Ini molase. Nah, ini cukup 2 tutup saja molase. Berikutnya air yang ini sudah campur molase ini kita aduk. Nah, ini kita aduk. Nah, setelah itu air ini yang untuk pembasahan. Ini juga bisa tidak pakai molase juga bisa, karena ini molase untuk perangsang supaya miselianya bagus. Nah, kalau kualitas bibit, kualitas proses sudah bagus, tidak pakai molase pun tidak masalah. Ini setelah pembasahan, setelah rata, pembasahannya rata sama campuran dari dedek, kapur rata, dan kondisi kebasahan itu istilah Jawa ini kayak gini nih, apa ya, ngepel. Jadi bukan kalau diperes kayak gini nggak keluar air, tapi di tangan ini masih basah. Ini setelah itu ada sebagian petani yang langsung ini dibungkus plastik. Ada sebagian petani yang ini bagusnya ini kita diamkan 3 hari. Ini bagusnya, nanti ini ditutup. Jadi ditutup seperti ini, tutup rapet selama 3 hari. Nah, ini kalau 3 hari seperti ini, nanti ini akan panas maksimal. Panas maksimal setelah 3 hari, nanti baru dibungkus plastik. Ini proses
ongkos sampai dengan nanti siap bungkus. Setelah pengomposan selesai, maka langkah berikutnya yaitu pengemasan. Nah, yang harus disiapkan yaitu ini plastik. Ini plastik sudah posisi plastik lipat. Kalau ini plastik yang ukuran 1730, ini ketebalannya yang 04. Nah, berikutnya yang disiapkan juga ini apa namanya, cincin, dan ini tutupnya. Kenapa pakai tutup? Supaya untuk mengurangi tingkat kontaminasi. Nah, cara bungkusnya seperti ini. Ini cara bungkus yang manual. Jadi ada yang pakai mesin. Nah, ini kita pakai yang manual. Ini karena plastiknya sudah lipat, jadi sudah langsung bisa bundar seperti ini. Nah, ini sambil supaya keras ini. Nah, terus berikutnya yaitu setelah ini keras, ini dimasukkan cincin, dimasukkan. Nah, ini yang ini agak keluarkan ini. Nah, berikutnya ini ditutup seperti ini. Nah, sudah, ini posisinya seperti ini. Nanti tinggal masuk di pasteurisasi atau masuk di kukus. Nih proses pembungkusan. Langkah berikutnya ini sudah kita pindah, kita masukkan ke drum seperti ini. Kita tata. Nah, ini ada yang biasa menggunakannya drum biasa, ada yang model menggunakan tunnel atau ruangan. Nanti air direbus, uapnya dimasukkan. Nah, ini kita yang pakai model drum. Jadi ini dipasang sampai dengan full. Nah, nanti setelah full, kita nanti ada namanya pasteurisasi. Di pasteurisasi itu yang penting adalah suhu tercapai di angka 110 derajat dan kita tahan selama 1 jam. Nah, beda alat beda berapa jamnya, jadi satuannya adalah satuan Celciusnya, bukan lamanya. Jadi kalau ini pakai autoclave itu paling 2 jam sudah bisa. Tapi kalau yang pakai tunnel ruangan mungkin membutuhkan waktu, bisa ada yang 6 sampai 8 jam. Setelah pasteurisasi, maka langkah berikutnya yaitu pembibitan atau inokulasi. Alat yang digunakan yaitu ini untuk ngambil bibitnya. Ini kadang ada yang pakai uji pecak, cuma kalau ini proses produksi sendiri. Jadi ini bahannya stainless kuat sehingga nanti untuk ngambil jagung kuat. Berikutnya yaitu ini bibit F2. Bibit ini saya mau bibitnya yaitu jamur tiram coklat. Jadi ini medianya sama, yang membedakan adalah bibitnya saja, mau tiram coklat apa mau tiram putih atau mau kuping. Nah, hari ini saya mau pembibitannya tiram coklat. Terus yang berikutnya ini pakai apa? Ini biasanya pakai lilin, tapi ini juga pakai sentir ini kalau istilah Jawanya. Ini pakai spiritus bahan bakunya. Ini alkohol untuk membersihkan peralatan, alkohol. Kapas nanti untuk membersihkan peralatannya. Karet
nanti untuk ngikatnya. Terus ini penutupnya, ini bisa pakai koran karena saya pakai mau tiram coklat. Saya biasanya kalau untuk membedakan tiram coklat pakai kertas payung, kalau tiram putih pakai kertas koran. Langkah pertamanya yaitu kita bersihkan peralatannya dulu. Ini kita tangannya dibersihkan dulu supaya steril juga tangannya. Setelah itu ini bibitnya juga kita sterilkan. Bibitnya steril. Terus ini bibitnya kita supaya bakteri-bakteri yang lain bisa mati. Terus berikutnya ini kita bersihkan. Berikutnya juga ini juga dibakar. Ini setelah itu kita mulai dari yang sudah dipasteurisasi ini, kita buka. Nah, ini kita taruh bibit. Ini masing-masing selera. Kalau saya biasanya di 13 sampai 15 butir. Ini. Kalau sudah, ini kita kembali. Kita ikat. Sudah, setelah diikat kita taruh di keranjang ini. Nanti dibiarkan biasanya 28 hari. Ini nanti kalau sudah 28 hari ini sudah full semua. Di sekitar 35 hari sampai 40 hari sudah mulai bisa panen. Jadi ini proses keseluruhan dari awal produksi sampai dengan kita pembibitan dan nanti kita tunggu sampai dengan panen. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.